presiden yang seharusnya menjadi ayah bagi kita, menjadi pelindung kita, malah menjual kita. Emang dia izin sama kita untuk transfer data pribadi kita dan kalian masih tetap tenang? Apalagi ini, kok senang banget menggiring opini publik pada sesuatu yang tidak benar. Mengenai klausul transfer data dalam Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump itu, jangan dipahami seolah-olah pemerintah Indonesia telah menyerahkan data seluruh warga Indonesia untuk dikelola Amerika. Yang diatur dalam perjanjian tersebut yaitu arus data lintas batas untuk kepentingan perdagangan digital, cross-border data flow. Artinya apa? Artinya perusahaan yang beroperasi lintas negara, e-commerce, layanan cloud, pembayaran digital, platform teknologi, itu diberi kepastian hukum agar data yang memang dibutuhkan untuk transaksi bisnis bisa diproses di server luar negeri. Ini praktek yang sudah biasa terjadi dalam banyak perjanjian dagang modern. Dalam perjanjian itu tidak ada klausul bahwa pemerintah Indonesia akan menyerahkan database kependudukan nasional. Tidak ada ketentuan bahwa data KTP, pajak, BPJS, atau data strategis negara dipindahkan ke otoritas Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat mendapat akses langsung ke sistem data Indonesia. Tidak ada itu. Yang ada adalah komitmen agar Indonesia tidak membuat hambatan diskriminatif terhadap layanan digital asing, sekaligus membuka ruang transfer data elektronik untuk mendukung aktivitas ekonomi digital. Dan yang paling penting yang harus kita pahami bersama, pemerintah Indonesia tetap menyatakan bahwa seluruh mekanisme transfer data tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Artinya, prinsip persetujuan subjek data, kewajiban keamanan sistem, serta transaksi terhadap pelanggaran tetap berlaku. Secara hukum, kedaulatan regulasi tetap berada di tangan Indonesia. Jadi di mana letak sumber kesalahannya? Pertama, istilah transfer data sering diasosiasikan dengan penyerahan kedaulatan data. Padahal secara teknis, transfer data lintas negara sudah lama terjadi. Bahkan sebelum perjanjian itu ada. Emang kalian nggak sadar saat kalian daftar email, daftar media sosial, daftar cloud, atau marketplace global, kalian sudah menyerahkan data pribadi kalian pada platform digital asing. Nama lengkap, nomor HP, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Apalagi kalau untuk tujuan transaksi digital. Foto KTP, scan wajah, nomor NPWP, hingga nomor rekening pribadi. Pasti diminta dan pasti kalian menyerahkannya. Kedua, kita sering mencampur adukkan antara akses negara asing terhadap data strategis dengan mekanisme perdagangan digital antar pelaku usaha. Itu dua hal yang berbeda. Perjanjian ini masuk dalam ranah perdagangan dan investasi digital, bukan perjanjian intelijen atau keamanan. Ketiga, kekhawatiran publik itu sebenarnya wajar. Di era ekonomi digital, data adalah aset strategis. Karena itu, transparansi dan pengawasan tetap penting. Tetapi menyimpulkan bahwa Indonesia menyerahkan data warga untuk dikelola Amerika, itu sama sekali tidak sesuai dengan bunyi dan struktur klausul dalam perjanjian yang sudah kita sepakati bersama Amerika. Perjanjian ini lebih tepat kita baca sebagai bagian dari integrasi ekonomi digital global, memberi kepastian hukum bagi arus data dalam transaksi bisnis, sambil tetap menyatakan bahwa perlindungan data pribadi mengikuti hukum domestik Indonesia. Sekali lagi, kritik itu boleh kok, pengawasan publik itu juga perlu. Tapi pelurusan informasi juga penting agar perdebatan kita berbasis fakta, bukan ketakutan yang diperbesar oleh potongan narasi yang tidak utuh. Saran saya, sebelum menyampaikan sesuatu ke publik, pahami dulu secara benar, secara utuh agar tidak menyesatkan. Thank you.